Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Nganjuk BPKP Provinsi Jawa Timur dengan rekan saya Lubis Rianing Tias dari TK Pertiwi 1 Menarang Kulon. Saya Rusdiansari dari SDN Kedondong Kecamatan Bagor. Saya Sri Wulandari dari SMK Negeri 2 Bagor. Kami akan melaksanakan proses percakapan coaching dengan alur tirta. Kayu jati digawe cagak, dirakit waja ampret tumoto. Yen pengen mukti melu guru panggerak, nuntun proses wo Bagyo Slaminyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Ros. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu Ros. Bu Sri mau mengadakan coaching ya? Iya Bu Ros. Untuk itu saya mau mengamati pelaksanaan coaching yang akan Bu Sri laksanakan. Iya Bu Ros. Untuk rubrik penilaian untuk percakapan coaching, apakah Bu Sri sudah mengetahuinya? Oh iya, mau dijelaskan ulang Bu Ros? Baik, akan saya jelaskan tentang rubrik penilaian dalam percakapan coaching. Nanti ada prinsip-prinsip coaching yang nanti harus Ibu terapkan. Yang pertama yaitu tentang kemitraan, yang kedua tentang proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Seperti itu. Iya terus. Lalu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nanti apa kira-kira Bu Sri? Kompetensi coaching nanti yang ingin saya kembangkan yaitu kemitraan ya, atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif pada kunci saya terus. Oke, baik. Lalu kompetensi mana yang secara spesifik nanti yang ingin saya observasi seperti itu, yang ingin diobservasi itu yang mana? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Baik, seperti itu ya Bu Sri. Lalu kemudian untuk indikator ketercapaiannya dari tujuan yang diinginkan itu kira-kira menurut Bu Sri apa nanti? Yang saya inginkan nanti coach saya dapat membuat rencana, membuat solusinya sendiri dan diterapkan dengan baik. Baik, seperti itu Bu Sri. Bu Sri sudah siap melaksanakan percakapan siap, coaching? Bu Ros. Lalu kapan kira-kira ini percakapannya? Sekarang juga Bu Ros. Sekarang juga. Baiklah Bu Sri, semoga nanti percakapan coaching bisa berjalan dengan lancar. Nanti saya akan mengamati dan mengobservasi apa yang Bu Sri mau laksanakan. Siap Bu Ros. Baik, terima kasih. Saya manggil coach saya Bu Ros. Siap. Bu Dwi. Silahkan Bu Dwi. Waalaikumsalam. Monggo. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit ada pikiran yang mengganggu nih Bu Sri. Kira-kira apa Bu Dwi kok ada pikiran mengganggu segala ini? Biasanya tidak ada pikiran, sehat, ceria. Kenapa kok agak murung begini? Begini Bu Sri, saya mempunyai permasalahan yang saya rasakan saat ini tentang rekan kerja saya. Dalam satu sekolahan kan seharusnya kita bersama-sama ya Bu Sri, berkolaborasi. Bagaimana sih agar sekolah kita itu maju, entah itu dari administrasi ataupun tentang pembelajaran yang kita lakukan pada murid gitu. Nah, tapi saya merasanya itu semuanya tumpah ruah ke saya. Semua yang misalnya media pembelajaran itu saya yang harus membuat. Terus administrasi kantor juga saya. Belum lagi tugas saya operator. Terus menyiapkan segala sesuatu yang ada yang ingin misalnya RPP seperti itu Bu Sri. Jadi semuanya itu tergantung sama saya. Saya kadang-kadang begini, kok semuanya tuh saya pasti punya pemikiran dan saya tuh merasa bagaimana ya Bu Sri,
berundel itu berundel ya. Banyak beban, capek gitu ya Bu Dwi ya. Belum lagi nanti saya punya tugas-tugas mengajar. Dan saya selama ini merasa kasihan sama anak, sering saya tinggali, saya beri tugas, begitu saya tinggal. Jadi saya tuh tidak 100% pada murid-murid di kelas saya. Keberadaan Bu Dwi di kelas berkurang ya? Iya, seperti karena banyaknya tugas dari sekolahnya harus saya lakukan sendiri tanpa bantuan dari rekan-rekan saya. Dan rekan saya itu beralasan karena tidak bisa mengoperasikan laptop. Jadi saya itu sudah gimana ini mau apa yang harus saya lakukan, yang harus saya lakukan pada rekan saya ini, saya yang masih bingung jadi bagaimana. Kira-kira nanti kalau Bu Dwi selesai percakapan ini yang diinginkan perubahan apa? Setelah saya bercakap-cakap dengan Bu Sri ini, saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan saya, dan saya bisa merencanakan tindak lanjut untuk selanjutnya kedepannya bagaimana. Kalau boleh tahu di sekolah Bu Dwi ini berapa orang gurunya Bu? Ada 6 Bu Sri. Ada 7 kepala sekolah. Banyak juga ya Bu? Iya. Ternyata. Tapi ini apa namanya kan yang 3 sudah sepuh usia. Tapi yang 3 masih muda lah, lebih muda dari saya juga sudah masih ada. Kira-kira dari 7 orang ini mereka di level berapa Bu Dwi kemampuannya? Saya kira sebenarnya mampu sih. Mungkin karena kurang motivasi atau mungkin dia saya malas lah, saya nggak mau ribet-ribet gitu. Jadi enakan cuma ngajar di kelas begitu. Itu kan sudah ada yang ngurusi, dan itu saya Bu Sri. Dan selama ini memang saya tidak pernah mengutarakan apa yang saya rasakan, tidak pernah apapun saya lakukan begitu, walaupun sebenarnya saya itu berundel sebenarnya. Kalau dari angka 1 sampai 10 itu teman-temannya Bu Dwi di posisi nomor berapa? Saya kira ya masih 5 Bu Sri. Kalau 5 ya? Karena memang ya itu tadi semuanya bergantung sama saya. Kira-kira Bu Dwi ingin mencapai level berapa nanti kalau setelah dilakukan coaching atau dilakukan tindakan terhadap temannya nanti? Kalau pastinya sih ingin sampai 100 Bu Sri ya. 100 Tapi saya rasa kalau 100 itu untuk jangka waktunya pasti panjang. Jadi untuk sekarang ini mungkin sampai 8 itu sudah cukup. 8 Kira-kira Bu Dwi punya ide apa ya untuk menggugah tadi ya, biar teman-temannya mulai tergerak, mulai bisa bekerja sama sehingga meringankan pekerjaan Bu Dwi yang terlalu banyak tadi. Pertama-tama yang ada di angan-angan saya itu, saya pastinya akan mengutarakan Bu Sri, saya ingin mengeluarkan unek-unek saya pada kepala sekolah. Dengan harapan beliau itu paham dengan apa yang saya hadapi. Jadi mungkin nanti dengan bantuan kepala sekolah bisa menyampaikan pada rekan-rekan kerja saya, dan saya akan menyampaikan kalau saya itu bersedia belajar bersama. Kalau misalnya ayolah kita kerjakan bersama-sama ini. Jadi misalnya tidak bisa menggunakan laptop, ayo kita belajar bersama. Kita awali dari dasar dulu. Kemudian kalau sudah berkembang nanti selanjutnya begitu. Jadi kan ada tahapan-tahapan, yang penting dia mau dulu. Dia ada yang dengan mungkin omongan dari kepala sekolah atau motivasi dari kepala sekolah mungkin bisa menggugah pemikiran-pemikiran dari rekan kerja saya. Jadi Bu Dwi ingin menghadap dulu ke kepala sekolah lalu mengutarakan rencananya Terus rencana Bu Dwi tadi mengajak belajar bersama. Bagus sekali itu. Kalau teman-teman sudah bisa semua, pekerjaan nanti menjadi lebih otomatis itu bisa meringankan. Kira-kira Bu Dwi mengajak teman tadi waktunya kapan Bu Dwi? Saya kira secepatnya ya Bu, ini karena sudah mau akhir tahun ini banyak sekali yang harus dipersiapkan. Apalagi nanti mau ada perpisahan, pastikan ada banyak sekali acara-acara pensi itu. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa membantu saya untuk menyelesaikan administrasi kantor ataupun kelas. Jadi kita sama-sama
bekerja sama Bu Dwi ya. Kira-kira siapa yang ingin Bu Dwi gandeng untuk membantu rencananya Bu Dwi ini? Ya, saya pikir dan saya rasa saya tidak mampu sendiri ya Bu Dwi. Pasti ada teman yang ingin saya ajak untuk bekerja sama. Teman yang ingin saya ajak mungkin yang satu kelas dengan saya, yang membantu saya itu saya bicarakan rencana dulu, terus nanti saya ajak ke rekan-rekan yang lain dalam saya kumpulkan. Saya minta waktu untuk berkumpul untuk membicarakan rencana tindakan yang akan kita lakukan dan kita akan menyusun rencana itu. Lalu mungkin ada enggak ya nanti hambatan yang kira-kira muncul saat pelaksanaan Bu Dwi? Pasti itu Bu Sri, karena memang kan kalau sudah seseorang kalau sudah pada posisi nyaman untuk berubah itu loh Bu Sri, itu sulit sekali. Pasti hambatannya itu dari motivasinya dari rekan guru saya itu tadi Bu Sri. Kurangnya semangat tadi ya. Kalau hambatan-hambatan itu nanti Bu Dwi bisa mengatasinya, bagaimana caranya mengatasi hambatan itu? Umpama hambatan itu muncul. Iya, saya yang pertama kali saya lakukan, saya pasti memotivasi diri saya sendiri, membangun semangat saya sendiri untuk bisa untuk menggugah semangat dari rekan guru saya dengan saya bertindak secara nyata. Pasti mungkin nanti teman-teman saya juga akan mengikuti. Pokoknya semangat dulu ya, semangat saya dulu, kemudian ada saya dibantu temannya, terus ada rencana-rencana ya gitu ya. Ya Bu Dwi. Lalu tadi rencana aksinya Bu Dwi seperti itu yang dilibatkan nanti teman-temannya ya, terus hambatannya dan rencana pelaksananya sudah Bu Dwi tentukan ya. Setelah itu kira-kira komitmennya Bu Dwi untuk melaksanakan kegiatan itu bagaimana Bu Dwi? Yang pertama jelas menumbuhkan motivasi dalam diri, menyemangati diri sendiri dan juga mengelola emosi saya sendiri untuk kemudian bisa menggandeng teman-teman saya dengan penuh kesabaran, dengan bisa merangkul beliau-beliau tanpa adanya perasaan menggurui atau menghakimi. Jadi Bu Dwi berkomitmen segera merangkul mereka, diajak bekerja sama, belajar bersama. Bu Dwi, mungkin ini sudah di ujung percakapan Bu Dwi ya. Bu Dwi sudah punya rencana, terus kapan melaksanakannya, kalau ada hambatan caranya mengatasi bagaimana, bekerja sama dengan siapa saja untuk mencapai tujuan tadi. Sudah ada perasaan gimana Bu Dwi sekarang? Alhamdulillah sekarang sudah merasa lega Bu Dwi ya, saya bisa mengutarakan apa yang saya simpan selama ini, jadi tidak harus gundah lagi karena saya sudah tahu tindakan saya yang selanjutnya seperti ini. Saya sudah tahu tindakan apa yang untuk kedepannya punya rencana. Yang tadinya mungkin Bu Dwi bingung ya Bu Dwi tadi ya, kan nggak tahu harus bilang sama siapa ini begitu. Jadi Bu Dwi setelah kucing ini selesai melaksanakan rencananya. Saya berdoa Bu Dwi sukses melaksanakan nanti perubahan yang panjenengan lakukan di sekolahnya. Terima kasih untuk waktunya Bu Sri. Sama-sama. Mungkin ini sudah selesai Bu Dwi ya. Saya juga mohon maaf kalau mungkin nanti tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengenakan. Sama-sama juga minta maaf kalau misalnya perkataan saya tadi tidak pernah di hati Bu Sri. Sama-sama. Semoga sukses Bu Dwi. Terima kasih Bu Sri. Waalaikumsalam. Ini tadi saya sudah selesai percakapan kucing dengan kucing saya Bu Dwi Bros. Ya. Mohon umpan baliknya Bros. Terima kasih. Tadi saya sudah melihat percakapan coaching yang sudah Ibu laksanakan dengan Bu Dwi tadi ya. Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Nah, dari percakapan coaching tadi apa? Ya, saya sudah memposisikan saya sebagai mitra dari Bu Dwi ya, memposisikan mitra, lalu perhatian penuh, kehadiran penuh untuk kucing saya, lalu mendengarkan secara aktif apa yang sudah
permasalahan yang Bu Dwi sampaikan kepada saya, dan Bu Dwi sudah mengutarakan dan beliaunya justru mempunyai solusi atas kasusnya, atas permasalahannya ini, Bu Ros. Baik. Tadi saya sudah mencatat beberapa hal yang sudah Ibu laksanakan pada saat pelaksanaan coaching. Itu Bu Sri sudah mendengarkan dengan antusias apa yang dikeluhkan dari Bu Dwi. Kemudian Bu Sri sudah memberikan juga pertanyaan yang berbobot, yang memprovokasi sehingga si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga Bu Sri dalam memberi pertanyaan itu sudah melaksanakan alur tirta seperti itu. Lalu kalau menurut Bu Sri ini setelah melaksanakan percakapan coaching kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan setelah coaching tadi, saya ingin bertanya yang lebih berbobot lagi pada coach saya, sehingga coach saya pun punya sudah punya potensi sebetulnya, ingin kita gali lagi lebih dalam sehingga memunculkan solusinya sendiri sebenarnya dari permasalahan tadi gitu. Terima kasih. Seperti itu Bu Sri ya. Iya Bu. Baik, setelah saya melaksanakan pengamatan dari percakapannya coaching, semoga ini tidak hanya untuk rekan sejawat, tetapi nanti bisa dilaksanakan kepada siswa-siswinya. Siap. Bu Ros. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu Ros. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Ros sudah mengamati proses coaching tadi. Sama-sama Bu Sri. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu Dwi? Alhamdulillah luar biasa. Terlihat ceria sekarang. Bu Dwi hari ini ceria meskipun agak mendung ya Bu Dwi. Iya Bu Dwi. Bu Dwi, hari ini saya datang ke sini ingin mengamati atau mengobservasi kegiatan kucing Bu Dwi. Kira-kira Bu Dwi sudah tahu belum rubrik penilaiannya seperti apa? Bisa dijelaskan Bu? Untuk rubrik penilaian percakapan kucing, Bu Dwi harus menggunakan prinsip-prinsip kucing seperti kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi nanti yang kita amati adalah yang prinsip coaching tadi. Bisa Bu Dwi ya? Insya Allah. Untuk kompetensi kucing apa yang ingin Bu Dwi kembangkan pada saat nanti melaksanakan proses coaching nanti? Yang jelas sesuai dengan yang sudah kita pelajari, kompetensi inti dari coaching sendiri adalah mendengarkan aktif, kehadiran penuh atau presence, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti Bu Dwi sudah tahu ya 3 kompetensi tadi. Kira-kira bagian kompetensi mana yang nantinya secara spesifik ingin saya observasi? Saya ingin meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga meningkatkan kompetensi dari coach sendiri untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Berarti Bu Dwi ingin mengajukan pertanyaan berbobot dan menggali potensi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai setelah coachingnya apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti bisa menggali potensi dari coach itu sendiri dan juga coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Coachingnya mendapatkan solusi yang terpenting kan itu. Bu Dwi, kira-kira kapan mau saya observasi? Sekarang juga. Kalau begitu silakan kami persilakan Bu Dwi untuk melaksanakan praktek coachingnya.
Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Selamat pagi Bu Ros. Selamat pagi Bu Dwi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya ya baik, tapi agak gundah gulana ini. Kelihatan nih Iya, ya. gundah gulana, saya bingung. Oh iya, biasanya kan ceria, Iya. tertawa ini, tapi kelihatannya hari ini murung sekali kayak mendung yang sekarang kita. Iya. Ini ya Bu ya. Seperti situasi pagi ini. Iya, situasinya kan mendung, Iya. seperti semendung yang Bu Ros tampakkan hari ini. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu nih, Bu Ros ada permasalahan apa sih sehingga membuat Bu Ros ini menjadi gundah seperti itu? Saya mau menemui Bu Dwi ini tadi ada tujuan yang ingin saya capai itu untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Permasalahan saya itu seperti ini, Bu. Saya kan punya rekan kerja, Bu. Punya rekan kerja, akan tetapi beliaunya ini tidak mau meningkatkan kompetensi yang dia miliki. Dia hanya terutama pada hal digitalisasi itu tadi. Karena bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri dengan kemajuan zaman yang seperti ini, penggunaan IT itu paling utama Bu ya, segala sesuatunya menggunakan internet, menggunakan IT. Nah, itu beliaunya itu tidak mau meningkatkan dirinya, kompetensinya, mengembangkan kompetensinya. Meskipun sudah didorong oleh kepala sekolah dan juga rekan yang lain, ini beliaunya tetap di zona nyamannya, seperti mau itu. berkembang gitu ya? Iya. Oke Bu Ros, saya sekarang mengerti keresahan dan kegundahan yang Bu Ros hadapi. Iya. Nah, kalau boleh tahu dari percakapan kita nanti, mungkin beberapa menit ke depan kita akan bercakap-cakap, apa yang ingin Bu Ros dapatkan? Yang ingin saya dapatkan itu solusinya dari permasalahan ini. Permasalahan ini kan tidak berhenti hanya di mengembangkan dirinya rekan saya itu. Akan tetapi beliau yang tidak mau mengembangkan kemampuan dirinya ini mengganggu temannya, bukan mengganggu sih, tapi cenderung ke sini Bu. Kita sama-sama punya beban kerja yang harus menggunakan IT, kemampuan digitalisasi itu. Kita sama-sama punya beban kerja yang sama, tetapi saya sendiri belum selesai, dianya minta bantuan ke saya, sering minta bantuan ke saya. Nah, saya tidak membantu ya gimana, orang namanya teman. Kalau saya tinggalkan pekerjaan saya nanti akan keteteran, akhirnya kan double. Nah, saya maksudnya di sini nanti bisa mencari solusi dari teman saya ini supaya beliaunya nanti bisa meningkatkan kompetensinya sehingga ya sedikit mengurangi beban kerja yang dilimpahkan lagi ke saya itu loh Bu. Iya, seperti itu. Oke. Secara garis besar seperti yang penting saya sampaikan, berarti panjenengan mempunyai permasalahan dari rekan guru panjenengan yang tidak mau mengikuti zamannya sekarang. Dalam pendidikan, dalam pembelajaran itu kan harus sekarang itu zaman digital ya, bisa menggunakan digital, dan beliaunya sudah tergantung kayaknya ya, tergantung pada panjenengan nggih. Jadi semuanya dilimpahkan panjenengan begitu nggih. Oke. Nah, untuk panjenengan yang panjenengan sampaikan ini kan panjenengan inginnya beliau itu meningkat nggih. Kompetensi seperti apa sih yang bisa dikatakan dia itu meningkat begitu? Ya nanti paling tidak beliaunya ini bisa menguasai IT atau digitalisasi yang sudah kita diterapkan di sekolahan ya Bu, tidak di sekolahan saja tetapi laporan, segala macam laporan yang sekarang semuanya menggunakan IT Bu. Jadi beliaunya ini supaya tidak hanya bergantung kepada saya, tetapi beliau sendiri sedikit-sedikit bisa melangkah lebih maju seperti itu. Oke. Jadi keinginan Bu Ros itu beliaunya bisa mengikuti lah setidaknya ya. Mau terutama dia bisa menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk mengikuti panjenengan dan rekan-rekan lain ngeten nggih. Nah, kira-kira sampai di level apa sih? Sampai level mana kompetensi yang dimiliki oleh rekan guru panjenengan? Kalau levelnya itu skala 1 sampai 10 Bu Ros. 1 sampai 10 ya Bu. Iya.
kemungkinan baru di 5. Masih di 5 dasar ya, berarti masih ya? di dasar. Karena apa, Bu? Beliau ini kadang ya, Bu, pikirannya alasannya itu ada usia lah. Padahal kita usia tidak terpaut jauh. Paling hanya beberapa tahun aja. Tetapi kan apapun itu sekarang digitalisasi, kalau dianya sendiri tidak bisa, terus teman-teman ini akhirnya kan juga terganggu, Bu. Iya. Karena bisanya beliau ini hanya baru ngetik level dasar gitu ya, menggunakan laptop gitu ya. Menggunakan buka tutup laptop, nyalakan itu baru dari situ. Tetapi beliaunya diajak maju ini ya gimana ya, agak susah gitu loh, Bu. Saya yang kegundahan saya di situ. Oh iya. Kira-kira level mana yang ingin Bu Ros inginkan dari meningkatnya kompetensi yang dimiliki oleh rekan panjenengan? Sampai level mana? Sampai levelnya itu ya kalau bisa 100%. Tetapi kalau mesti kan jauh, Bu ya. Dari 50 ke 100 kan jauh. Jadi paling tidak ya nanti meningkat sedikit-sedikit lah gitu. Oke, memang kalau misalnya level 100 yang sempurna itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama mungkin ya prosesnya, dan juga membutuhkan kesabaran jika menggunakan sesuatu hal yang baru begitu ya, Bros ya. Nah, kira-kira strategi apa yang Bros gunakan agar dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh rekan guru panjenengan, Bros? Iya, ini tanpa juga nanti beliau merasa tersinggung. Saya juga tidak ingin menggurui. Saya mau punya strategi seperti ini, Bu. Kita sama-sama buka laptop. Nah, seperti itu. Nanti beliau misalkan seperti kemarin itu mau membuat soal, beliau mau memasukkan kop saja tidak bisa. Kop surat itu aja tidak bisa. Akhirnya saya ajari gini, saya tidak mengajari, cuma saya memberi petunjuk gini. Tolong, Bu, itu di copy paste. Di copy dulu, setelah itu dipastekan ke file yang diinginkan. Jadi beliau yang praktek, saya yang mengarahkan seperti itu. Kita sama-sama belajar seperti itu. Oke. Strategi. Berarti jika saya tangkap dari yang jenengan sampaikan, panjenengan ingin mendampingi dan belajar bersama Iya, betul sekali. Untuk bisa menggunakan atau mengoperasikan alat digital tersebut. Betul. Walaupun dari dasar, Bu ya. Iya. Oke. Nah, tentu saja semua itu ada halangan atau hambatan. Tidak mungkin semuanya berjalan dengan mulus. Nah, kira-kira apa sih hambatan yang akan Ibu temui? Hambatannya itu ya dari orangnya itu sendiri, Bu. Begitu ya. Dari semangatnya begitu. Betul. Jadi saya harus menumbuhkan motivasi dalam dirinya orang itu tersendiri. Karena apa, kalau segala sesuatu yang kita inginkan itu berjalan dengan sesuai target. Tetapi kalau beliaunya sendiri tidak mau berubah, kan sia-sia. Jadi yang pertama itu beliaunya sendiri saya pengaruhi lah seperti itu, Bu ya. Ayo, Bu, tetapi ya dengan kesabaran. Jadi dengan kesabaran. Ayo, Bu, kita belajar sama-sama. Dan jadi tidak menggurui, apalagi kita kan punya komunitas praktisi, Bu, yang Canva Lover itu. Beliaunya apalagi menggunakan Canva, Bu, ngetik aja belum bisa. Nah, kita optimalkan dalam komunitas praktisi itu bagaimana nanti si ibu ini bisa meningkatkan kompetensinya seperti itu. Oke. Nah, saya setuju dengan yang Bu Ros sampaikan, dan pemikiran Bu Ros itu sudah cukup bagus. Strategi Bu Ros yaitu mendampingi beliau dalam menggunakan seperti itu, menggunakan alat digital. Itu adalah strategi yang digunakan untuk Bu Ros dalam menghadapi hambatan. Nah, ukuran dari keberhasilan yang ingin Bu Ros lakukan ini seperti apa, Bu Ros? Ukurannya, beliau tidak lagi meminta bantuan ke teman-temannya. Itu. Jadi kalau angka 1 sampai 10 ya 100% lah, 10 itu tadi atau 100%. Nah, tetapi ini kan juga banyak hambatannya nanti lah. Setidaknya kan bisa
menumbuhkan semangat itu sudah sangat bagus begitu ya Bu Ros ya. Nah oke. Untuk melakukan rencana penjenengan ini, rencananya mau kapan dilakukan Bu Ros? Secepatnya Bu. Secepatnya ya. Oke, langsung action Bu Ros ya. Langsung action. Oke. Apalagi kita kan mau menghadapi ulangan Bu ya. Ulangan nanti sebentar lagi, kalau ulangan kenaikan kelas itu pasti mengerjakan rapot, administrasi segala sesuatunya kan harus selesai, makanya ini harus secepatnya. Harus secepatnya belajar. Kalau bisa setelah percakapan ini langsung action Bu ya, langsung gas. Langsung gas. Istilahnya ikan cepat, ikan gabus ya. Semakin cepat semakin bagus. Betul ya Bu ya. Betul. Oke. Saya rasa sudah cukup bagus yang ingin Bu Ros lakukan terhadap perkara panjenengan nggih. Nah, tapi Bu Ros pasti punya komitmen untuk melakukan rencana ini. Komitmennya apa Bu Ros? Komitmennya yang pertama itu harus mempunyai kesabaran yang luas. Karena beliau senior saya Bu. Jadi kalau senior itu bagaimanapun kita harus menghormati beliau. Menghormati beliau. Lalu yang kedua, maju terus pantang mundur. Ini Bu. Harus maju terus pantang mundur, apapun yang terjadi nanti kita bisa hadapi bersama-sama. Kalau saya belajar, ilmu saya kan akan meningkat juga Bu. Jadi beliau belajar, saya juga belajar. Jadi sama-sama berkembang, sama-sama maju terus ya. Berarti menambah kesabaran, menambah semangat, juga menambah motivasi diri, juga motivasi dari rekan panjenengan untuk bersama-sama maju ke depan nanti gitu ya. Oke. Nah, untuk merencanakan atau melakukan komitmen panjenengan, dukungan apa yang ingin panjenengan dapatkan, yang panjenengan butuhkan? Dukungannya dari teman-teman dan juga teman saya itu sendiri yang pertama, dan yang kedua juga dari kepala sekolah tentunya Bu ya, karena ini kan melibatkan komunitas praktisi juga, jadi ya harus ada dukungan dari kepala sekolah juga. Oke. Berarti dukungan dari semua warga, baik kepala sekolah ataupun rekan guru-guru yang lain. Tidak bisa dipungkiri juga dari siswanya loh Bu. Oke. Jadi semua warga sekolah bersama-sama berkolaborasi untuk sama-sama meningkat gitu ya. Oke. Nah, ini untuk yang terakhir Bu Ros. Dari percakapan kita yang kita lakukan beberapa menit yang lalu sampai sekarang ini, apa yang panjenengan dapatkan? Yang saya dapatkan Bu, perasaan yang lega. Alhamdulillah. Lega. Dan saya nanti dalam pikiran saya itu sudah ada gambaran. Nanti saya seperti ini tahapan-tahapan apa yang akan saya laksanakan seperti itu. Jadi otomatis saya sudah mempunyai solusi dari permasalahan yang saya hadapi melalui Bu Dwi tentunya, coaching pada pagi hari ini. Iya Bu Ros. Alhamdulillah kalau memang seperti itu yang panjenengan rasakan, dan saya juga sekarang bisa belajar. Saya belajar juga dari yang jenengan hadapi, mungkin saya bisa terapkan pada hari-hari saya. Saya juga mengajar, Bu Ros. Dan harapan kita semua semoga kita nantinya bisa berkembang, baik kita sebagai guru, juga rekan kita maupun kepala sekolah dan juga warga sekolah lainnya, untuk murid-murid kita bisa meningkat dari semua yang ingin kita capai seperti itu Bu Ros. Iya Bu. Oke, sekarang karena waktunya sudah siang, monggo panjenengan kalau ingin melanjutkan kegiatan yang terus lakukan. Ya, terima kasih Bu Dwi ya. Saya sudah tersenyum lebar. Senyumnya lebar. Terima kasih Bu Dwi. Halo Bu Sri. Halo Bu Dwi, gimana? Alhamdulillah saya sudah selesai melakukan coaching. Sesuai dengan yang panjenengan saksikan. Jadi tadi saya amati proses coaching tadi, kira-kira apa yang sudah dilakukan, yang tadi menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Dwi inginkan, sudah tercapai apa belum? Alhamdulillah sudah Bu. Saya mengajukan pertanyaan sesuai dengan
yang ingin saya tingkatkan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya, dan saya sudah melakukannya. Dan alhamdulillah coach saya merasa lega sekarang, sudah mendapatkan solusi sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Sudah menggali potensi dari kucingnya ya Bu ya. Lalu tindak lanjut kucing juga sudah direncanakan dengan baik? Insya Allah ingin segera merencanakan aksi dan juga diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Berarti sudah punya rencana yang akan dilakukan setelah kucing ini. Oke Bu Dwi, dari hasil pengamatan tadi saya akan melihat mengobservasi tentang ketercapaian yang Bu Dwi inginkan terhadap kucing ya. Yang pertama tadi ada pertanyaan berbobot. Bu Dwi sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Saya amati sudah begitu detail, begitu menggali, sehingga kucingnya ini juga berusaha untuk menemukan ya. Bagus sekali tadi ya. Lalu Bu Dwi juga ingin menggali potensi kucingnya tadi, sehingga kucing ini tadi gimana Bu Dwi? Akhirnya bisa menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Alhamdulillah sudah bisa menentukan tindakan selanjutnya apa yang dilakukan. Oke, dari pengamatan tadi sudah dilakukan semua ya Bu Dwi ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dwi kembangkan keterampilan kucingnya? Yang jelas semua kompetensi yang ada di coaching itu ingin saya kembangkan, dan tentunya saya akan berlatih terus untuk melaksanakan coaching baik dengan rekan guru, rekan sejawat maupun dengan murid saya. Dan lebih spesifikasinya saya ingin meningkatkan kompetensi dalam hal ini Bu, kehadiran penuh atau presence. Karena kadang kalau kita ada permasalahan, kalau dari rumah mungkin karena rutinitas kita sehari-hari akan terbawa ketika kita akan melakukan kegiatan coaching seperti itu. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk lebih fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Betul. Jadi nanti Bu Dwi mengembangkan diri lagi setelah proses ini. Pastinya. Semoga lebih baik lagi. Jadi ke siswa ya sama ke rekan guru. Jadi nanti saja Bu Dwi pengamatan saya pada percakapan kucing Bu Dwi tadi, dan mohon maaf kalau ada kesalahan saya Bu Dwi ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bu Ros, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk nggak ini Bu Ros nih? Enggak sibuk ini Bu. Alhamdulillah ini tidak sibuk. Apa kabarnya hari ini Bu Ros? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, terima kasih. Sehat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya Bu Ros ya. Nah, kedatangan saya ke sini saya ingin melakukan observasi atau pengamatan dari percakapan atau coaching yang Bu Ros lakukan. Iya Bu. Nah, untuk percakapan ini nanti apakah Bu Ros tahu rubrik penilaian yang akan kita terapkan di sini? Belum Bu. Mungkin Bu Dwi bisa menjelaskan. Oke. Yang pasti untuk rubrik penilaiannya adalah ketercapaian yang ingin panjenengan capai atau yang dicapai panjenengan dari prinsip coaching. Apakah panjenengan sudah melakukan atau tidak melakukan, atau sudah melakukan percakapan tapi belum menghadirkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, terus proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, atau sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Gitu ya. Jadi nanti nilainya kurang atau cukup, dan kemudian baik dan sangat baik. Itu ya. Iya, terus ya. Iya. Oke. Nah, apakah Bu Ros masih ingat kompetensi coaching itu apa saja ya Bu Ros ya? Bu Dwi bisa menjelaskan lagi. Saya sepertinya ya masih ingat sedikit. Oke. Kompetensi inti itu adalah mendengarkan aktif, kehadiran penuh atau presence, dan juga mengajukan pertanyaan yang berhubung. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi itu manakah yang ingin Bu Ros kembangkan?
Kalau dari ketiganya itu nanti ketiga-tiganya sih sebenarnya ingin dikembangkan karena percakapan coaching ini saya baru melaksanakan hari ini Bu. Jadi nanti untuk itu saya mohon kepada Bu Dwi untuk mengamati apakah yang sudah saya laksanakan nanti sudah sesuaikah dengan prinsip-prinsip dan juga alurnya seperti kita akan belajar bersama ya Bu Ros ya nanti ya. Iya. Nah, bisakah Bu Ros ceritakan lebih spesifik lagi tentang kompetensi itu yang ingin panjenengan kembangkan? Itu yang pada proses kreatif yang tentunya yang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Saya harus mengetahui bagaimana permasalahan yang terjadi pada si koci ini tersendiri. Jadi dari situ saya bisa menggali pertanyaan apa yang nantinya akan saya berikan kepada koci sehingga kocinya nanti bisa menyelesaikan lah seperti itu. Jadi dengan kompetensi menggunakan pertanyaan berbobot, panjenengan dapat menggali potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh koci panjenengan. Siap. Oke. Nah, untuk waktunya kapan ya Bu Ros ya? Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu langsung. Saya mau eksekusi hari ini. Iya. Oke. Untuk karena sudah dipersiapkan, saya persilahkan dan saya izin untuk melakukan observasi atau pengapalan dari percakapan panjenengan. Iya. Terima kasih Bu Dwi waktunya. Iya. Halo Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah koci saya Bu. Ya. Bagaimana Bu Sri? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ros. Iya. Sepertinya Bu Sri ada aura-aura yang kurang menyenangkan ini. Maksudnya sedikit muram. Nggih Bu Ros. Ya. Saya datang ke sini dari tadi mencari Bu Ros sebenarnya. Iya. Mau mengungkapkan unek-unek saya Bu Ros. Ya, ini tentang saya belum mendapatkan penguji UKK sampai hari ini Bu Ros. Oh, seperti itu. Berarti nanti tujuan pembicaraan kita pada pagi hari ini yaitu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini tadi. Karena gini Bu Ros, untuk UKK itu kan sudah dalam waktu dekat. Iya. Lalu ada persyaratan-persyaratan dari Kemendikbud untuk asesor atau penguji UKK ini. Lah, sampai hari ini kok saya belum mendapatkan siapa yang ingin saya jadikan asesor atau penguji ini Bu Ros. Jadi ya itu kan tanggung jawab saya sebagai ketua prodi untuk mencari penguji ini Bu Ros. Ya gimana ya ini Bu Ros ya? Sedikit bingung begitu ya, sedikit bingung Bu Ros. Ya. Apakah Bu Sri sudah berkonsultasi ataupun membicarakan hal ini dengan kepala sekolah mungkin atau rekan sejawatnya? Kalau dengan rekan sejawat ini sudah saya lakukan Bu Ros. Kemarin kita bincang-bincang siapa ya yang kita jadikan asesor ini dengan syarat-syarat yang sudah dipersyaratkan oleh Kemendikbud. Tapi teman saya pun juga sama, belum mendapatkan siapa orangnya sesuai syaratnya itu terutama. Kalau dengan Bapak Kepala Sekolah belum Bu Ros. Belum Bu Ros. Berarti nanti seandainya akan dilaksanakan hal ini, tentunya Bu Sri akan membicarakan hal tersebut juga ya kepada kepala sekolah. Ya nanti saya bicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin punya usul siapa gitu terus. Baik, dalam melaksanakan UKK nanti kira-kira kekuatan apa yang Bu Sri miliki untuk mewujudkan tujuannya tadi? Kekuatan saya ya, saya punya relasi Bu. Punya relasi di Dinas Pertanian ada, di Dudi, Yanmar, Kubota, sama kelompok tani Bu. Ubja juga ada. Ya mungkin dengan kenalan saya itu tadi mungkin saya bisa bertanya-tanya kepada mereka. Iya, baik. Seperti itu ya Bu Sri ya.
Lalu untuk skalanya itu sendiri, skalanya Busri kan bisa memberi skala ya. Seandainya skala 1 sampai 10, nanti untuk tujuan yang Busri laksanakan itu kira-kira sampai seberapa skalanya? Kalau sekarang ini skala saya mungkin masih di level 6, Bu. Level 6. Nah, saya ingin mewujudkan di level 8. Sehingga UKK nanti berjalan dengan baik, dengan lancar, dan asesornya ini saya menemukan asesor yang benar-benar memenuhi syarat sesuai peraturan Kemendikbud tadi, Bu Surul. Iya, seperti itu ya. Lalu seandainya ingin ketercapaiannya sampai 8 ya, sampai 8, sampai 8. Tentunya di situ nanti akan ada hambatan. Nah, apakah Busri sudah mengantisipasi hambatan yang kira-kira akan terjadi seperti itu? Ya, kalau hambatan pasti ada, Bu Ros, karena ini kan waktunya sudah mepet dengan UKK. Ya, hambatannya mungkin saya harus benar-benar secepatnya bekerja sama dengan teman saya mencari Dudi atau mencari asesor ini. Ya, hambatannya harus segera kita atasi, yaitu tadi waktu mengalokasikan waktu. Lalu rencananya Busri dalam mengalokasikan waktu untuk mencapai tujuannya itu sendiri apa, Busri? Ya, saya mengalokasikan waktu ini kemungkinan ya kurang lebih dalam 2-3 hari ini saya harus bisa mendapatkan asesor ya, untuk bisa segera membuat rencana pelaksanaan UKK, membuat jadwalnya, lalu membuat kisi-kisi dan sebagainya. Kalau kita sudah menemukan asesor, kan nanti kita bisa bincang-bincang dengan asesor apa yang harus dilakukan, sesuai ndak nih soal yang dari persyaratan UKK, tujuannya apa, tes tulisnya bagaimana, tes prakteknya seperti apa. Kalau saya semakin molor mencari penguji, ya semakin molor juga jadwalnya untuk perencanaan UKK itu tadi. Iya, baik, Gusti sudah menceritakan panjang lebar tentang rencananya. Dari rencana itu, Busri tentunya ada prioritas. Mana yang yang diutamakan ini nanti apa kira-kira, Busri? Prioritas saya yaitu mungkin saya menghubungi relasi saya, ya, relasi dari Dudi, dari kemitraan sekolahan yang bisa memenuhi syarat Kemendikbud tadi untuk bisa menjadi asesor. Kemungkinan saya akan ke UPJA, Bu. Karena UPJA ini nanti kemungkinan UPJA itu kan waktunya luas, tidak seperti instansi pemerintah. Waktunya lebih longgar. Nanti mungkin saya akan segera menghubungi lewat telepon agar saya segera mendapatkan jawabannya. Iya. Begitu ya, berarti prioritasnya segera menghubungi di UPJA saja dulu. Nanti kalau itu memang tidak bisa, ya saya menghubungi mitra yang lain atau relasi yang lain. Mungkin inilah kalau kerjasama kita baik, insya Allah nanti mereka pun siap untuk membantu kita. Baik, Busri sudah ini prioritasnya sudah, rencananya sudah. Lalu strateginya Busri itu sendiri dalam pelaksanaan UKK nanti seperti itu ya, untuk bisa berhasil itu seperti apa menurut Busri? Kalau strategi dalam pelaksanaan UKK biar berhasil, yang pertama kita harus punya jadwal dulu, punya jadwal yang bagus, lalu persiapan lahannya juga sudah matang, persiapan kesiswanya juga matang, lalu dokumen-dokumen yang dibutuhkan selama ujian, karena dokumennya juga banyak, juga harus kita siapkan. Dan tentunya untuk menghubungi asesor itu sendiri, itu ya perlu dokumen, perlu secepatnya ini. Secepatnya. Lalu ini nanti bisa berhasil itu kira-kira menurut Busri akan dilaksanakan jangka waktunya itu berapa, Busri? Kalau mengingat ujian UKK ini segera, ya saya mungkin dalam waktu 2-3 hari ini harus segera menemukan asesor
sudah fix, sudah oke, asesornya siap untuk menguji. Oke. Berarti kalau sudah ada asesor, sudah pelaksanaan ujian tadi ya Bu ya. Lalu menurut Bu Sri, tolak ukur keberhasilannya ini nanti bagaimana? Tolak ukur keberhasilannya ya penguji tadi siap untuk menguji di hari yang sudah kita tentukan, lalu sesuai spesifikasinya, sesuai persyaratan, misalkan harus S1, harus pernah menguji berturut-turut selama 2 tahun, lalu berpengalaman lah dalam menguji ini. Jadi itu nanti saya benar-benar bisa mendapatkan asesor tadi, indikator saya. Seperti itu. Ini berarti termasuk rencana besar Bu Sri ya, rencana Bu Sri itu untuk mencapai keberhasilan seperti itu. Nanti kira-kira di tengah-tengah jalan seandainya itu ada gangguan kanan kiri itu biasanya kan ada Bu. Bagaimana mengantisipasinya hal itu? Mungkin gangguannya ya hanya mungkin satu calon penguji mungkin nggak bisa lah. Gangguannya adalah itu kita harus mencari lagi ya, untuk mengatasinya ya kita harus segera mencari pengganti yang lain. Berarti dalam waktu dekat ini Bu Sri juga sudah punya pandangan harus beberapa alternatif penguji. Iya, plan A tidak berhasil, menggunakan plan B. Betul, seperti itu ya. Lalu Bu Sri, untuk komitmennya Bu Sri itu sendiri supaya tidak terjadi plan A, plan B, sudah plan A aja lah gitu. Bagaimana ini? Ya, ini nanti saya akan segera menghubungi ya Bu Ros. Nanti semoga komitmen saya kan saya harus segera. Jadi kalau ini tidak bisa ya saya harus segera mencari. Jadi saya berkomitmen dalam 2-3 hari harus sudah mendapatkan penguji gitu. Iya. Kalau boleh saya tarik kesimpulan, benang merahnya di sini gercep seperti itu ya. Harus gercep ya, komitmennya Bu Sri itu gercep ya. Gerak cepat itu ya. Pantang menyerah ini nanti. Pantang menyerah, luar biasa Bu Sri. Lalu Bu Sri, nanti kan dalam melaksanakan tujuannya tadi Bu Sri itu banyak yang dilibatkan. Betul. Apa-apa juga banyak yang dilibatkan. Selain itu juga mereka mempunyai porsinya tersendiri. Kalau menurut Bu Sri, apa dan siapa saja yang dilibatkan ini? Ya, mungkin yang saya libatkan nanti adalah Bapak Kepala Sekolah, lalu WK Kurikulum karena yang menyeting penjadwalan keseluruhan di kurikulum. Lalu saya melibatkan teman-teman di prodi saya Bu Ros untuk bisa membantu mencarikan penguji tadi. Seperti itu ya Bu Sri ya. Bu Ros. Nanti tindak lanjutnya setelah coaching ini bagaimana Bu Sri? Saya tindak lanjutnya segera mengumpulkan teman-teman saya Bu Ros. Iya. Gercep semuanya mencari relasi-relasinya yang sudah pernah bekerja sama dengan kita untuk menjadi penguji tadi. Baik, rencananya Bu Sri ini sudah luar biasa ya. Bagaimana nanti Bu Sri melibatkan orang-orang yang tentunya berkompeten di dalam hal itu. Bu Sri sendiri sebenarnya sudah menemukan solusinya. Saya lihat seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada solusi dari kebingungan saya tadi karena waktunya sudah mepet. Wah, ini gimana ya, dengan ini ternyata ya lega Bu Ros, sudah ada yang harus saya lakukan apa setelah coaching ini selesai. Seperti itu ya Bu Sri. Selain lega, perasaan apa yang Bu Sri rasakan setelah pelaksanaan coaching ini tadi? Saya senang Bu Ros, nyaman karena Bu Ros bertanyanya juga enak, tidak menggurui, tidak menghakimi, ya mengalir begitu saja seperti teman dan percakapan yang enak lah, gitu, nyaman gitu. Iya. Berarti Bu Sri sudah nyaman? Sudah nyaman Bu Ros, alhamdulillah.
Iya, alhamdulillah. Berarti pelaksanaan coaching hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Bu Sri sudah menemukan solusinya sendiri. Iya, terima kasih banyak juga, Sama-sama, Bu Sri. Baik, saya akhiri. Bu Sri mungkin masih ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Ya, alhamdulillah cukup, Bros. Atau mau melanjutkan Iya, kegiatannya? melanjutkan kegiatan yang saya rencanakan ini. Oke, terima kasih Bu Sri. Sama-sama, Bros. Terus ini setelah pengamatan ini selama beberapa minggu ini saya sudah mengamati panjenengan melakukan coaching ya. Dan saya ingin tahu Bros, bagaimana tercapaian indikator yang sudah panjenengan tentukan dalam kegiatan pra observasi tadi. Bagaimana indikator tercapainya? Ini Bu, kita kan dengan Bu Sri lain sekolah, jadi tingkatannya jenjangnya lain Bu ya. Jadi saya juga belum mengetahui bagaimana untuk di SMK seperti itu Bu Sri ya. Tetapi setelah melalui coaching ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang setelah saya menggali-gali potensinya yang dari Bu Sri itu sendiri, akhirnya beliaunya bisa menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu Bu. Oke. Dengan catatan saya juga bisa menyampaikan, saya melihat dengan langsung bahwa kegiatan coaching ini sudah dilakukan dengan alur cerita. Dan sudah melakukan percakapan dari tujuan, kemudian menuju ke identifikasi permasalahan yang dialami oleh Bu Sri, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Sri, dan yang terakhir adalah komitmen dari Bu Sri sendiri untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Nah, saya ingin tahu Bros, dari percakapan ini tadi, apa yang ingin Bu Ros kembangkan setelah kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu dari proses kreatif, bagaimana saya merangkum atau menyusun pertanyaan-pertanyaan dari si coach ini sehingga bisa nyambung. Bagaimana untuk berkesinambungan, bagaimana kita nanti bisa tetap di alur tirta itu sendiri. Jadi tidak dibolak-balik seperti itu loh Bu. Iya, jadi mengalir seperti itu. Jadi, nah ini tidak terasa gitu ya Bu. Betul. Tanpa kita sadari kita melakukan alur tirta, kita melakukan percakapan, tetapi tanpa ada kayak aturan-aturan. Iya betul. Ini yang perlu saya terus kembangkan seperti itu. Untuk selanjutnya apa yang akan Bu Ros lakukan? Untuk selanjutnya saya tidak akan melaksanakan berhenti di sini Bu. Insya Allah nanti saya juga akan melaksanakan kepada siswa-siswi saya, anak didik saya, bahkan ruang lingkup di sekitar orang-orang di sekitar saya. Jadi tidak hanya di dunia pendidikan saja, tetapi di kemasyarakatan nanti saya juga bisa melaksanakan coaching ini seperti itu. Bagus sekali, saya rasa semua yang ingin panjenengan lakukan dan yang sudah ditentukan, diangan-angankan, semoga nanti bisa tercapai dan semoga nanti kompetensi kita baik sebagai guru maupun sebagai rekan bisa meningkat semuanya, entah itu kemitraan, entah itu proses kreatif dan juga menggali potensi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Apakah terus ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, saya kira sudah Bu Dwi sudah memberikan masukan yang luar biasa ini untuk meningkatkan kompetensi diri dan juga mitra saya mungkin ya Bu ya. Terima kasih Bu Dwi atas observasinya. Saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika saya ada kesalahan ketika kita melakukan percakapan tadi. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama maju demi pendidikan. Amin. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.